Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Wijoto selaku pemilik Bestplat Network, lalu pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Sabrina Nur Aziza, selaku moderator webinar pada pagi hari ini. Lalu, izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, akan ada pembacaan doa yang dipimpin oleh Saudara Abdul Muklis. Yang kedua, ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Angga. Yang ketiga, ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, sebagai penutup dari acara akan ada pengenalan profil Bestplat Network yang akan dipresentasikan oleh Saudara Farel. Jadi, itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Abdul Musni, di waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Sabrina yang telah membawakan acara yang sangat baik pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum mulai kepada pemateri pada pagi hari ini, angka baiknya kita membaca doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima u'liqa wal hatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadiya ila sirati qal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqu qadri fihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa dhiyatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma uwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'dusma wa la taj'al fina wala minna saqiyya wala muhruma. Allahumma la sahla illa ma ja'alna sahla wa anta
taj'alul hazna idza syi'ta sahlan rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisan yafqahu qawlil al Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta subhana rabbika inni kuntum minadz zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikanlah semua kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses. Dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Jalil, Zat yang Maha Menjaga dan Mulia. Kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit dan yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah doa pada pagi hari ini. Semoga kita berikan kelancaran pada hari ini dan dimudahkanlah semua urusan kita pada pagi hari ini. Saya pembaca doa pada pagi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Abdul. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah baik bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada inti acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction to FHRP. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand melalui open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Angga, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Introduction to FHRP. Sebelumnya, kepanjangan FHRP itu First of Redundant Protocol. Nah, kita langsung dulu. Tentang saya, kenalkan nama saya Muhammad Dewangga Putra. Alamat saya di Balaraja, Tangerang, Banten. Alamat domisili saya Cibodasari, Tangerang, Banten.
pendidikan di SMK Negeri Ilmu Kota Tangerang, dan saya sekarang di kelas 12, bentar lagi lulus. Dan non formal saya student of Bespart Network. Ini ada email saya yaitu dewangga1104@gmail.com dan blog saya mauta.blogspot. Dan di bawah sini tuh ada sosial media saya. Dan itu ada Instagram, Telegram, dan Facebook. Oke, kita masuk. Nah, certification saya itu ada 4. Yang pertama, network essential. Yang kedua, introduction to network. Yang ketiga, switching, routing, wireless essential. Yang keempat, yaitu ada enterprise network security and automation. Topik list hari ini itu ada apa itu FRP, terus apa itu redundancy, yang jenis-jenis protokol FRP, setelah itu apa itu router aktif dan router standby. Yang kelima ada manfaat dari jaringan. Yang keenam HSRP version. Yang ketujuh perbedaan HSRP, VRRP, dan VRRP. Yang delapan skalabilitas FRP dalam jaringan besar. Yang 9 ada pengertian dari karakteristik VRRP. Yang 10 pengertian dan karakteristik GLBP. Dan yang ke-11 insya konfigurasi dan implementasi SRP di paket tracer. Nah, yang pertama tuh yang pertama itu apa itu FRP? FRP itu adalah panjangan dari Microsoft protokol, adalah sekumpulan protokol jaringan yang dirancang untuk memberikan redundansi dan kendalian jaringan. Tujuan utama FRP adalah untuk memastikan ketersediaan layanan yang dengan memungkinkan beberapa router atau jaringan kalau terasa bagi pengguna. Dan FRP itu biasanya tuh digunakan dalam jaringan lokal LAN yang besar atau kritis, di mana keandalan dan ketersediaan layanan sangat penting. Protokol ini memastikan bahwa lalu lintas jaringan dapat diarahkan melalui gateway alternatif jika gateway utama tidak lagi tersedia.
FRP sangat penting dalam memastikan ketersediaan layanan jaringan yang tinggi, terutama dan mengurangi potensi titik kegagalan, di mana ketersediaan layanan dan mengurangi potensi titik kegagalan tunggal dalam infrastruktur jaringan. Dengan adanya FRP, jaringan dirancang dengan tingkat redundansi yang tinggi untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan layanan. Apa itu redundansi sebelumnya? Redundansi dalam jaringan komputer merujuk pada praktik menggandakan komponen jaringan seperti perangkat keras, perangkat lunak, atau koneksi jaringan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jika kegagalan pada satu komponen, redundansi dapat diterapkan pada berbagai aspek jaringan termasuk koneksi jaringan, sumber daya jaringan, dan sistem daya jaringan. Penerapan redundansi biasanya melibatkan biaya yang lebih tinggi karena memerlukan penggandaan komponen jaringan, tapi dapat membantu meningkatkan keandalan dan ketersediaan jaringan. Misalnya di dalam jaringan komputer, redundansi dapat diterapkan dengan memiliki lebih dari satu jalur koneksi untuk menghubungkan dua titik, sehingga jika satu jalur mati atau mengalami gangguan, data masih dapat mengalir melalui jalur lainnya. Dalam konteks sistem penyimpanan data, redundansi sering dicapai melalui titik seperti RID, yaitu Redundant Array of Independent Disk, di mana data disalin atau didistribusikan di antara beberapa disk fisik untuk melindungi terhadap kegagalan disk tunggal. Secara umum, redundansi digunakan untuk meningkatkan ketersediaan sistem dan mengurangi potensi titik kegagalan, sehingga sistem atau jaringan tetap dapat beroperasi bahkan jika beberapa komponennya mengalami kegagalan. Nah, itu. Di sini contoh penerapan redundansi. Salah satu contoh penerapan redundansi pada jaringan komputer adalah penggunaan server yang diatur sedemikian rupa sehingga mereka berfungsi sebagai satu entitas logis. Ketika salah satu server dalam klaster mengalami kegagalan, server yang lain dapat mengambil alih pekerjaan dan memastikan bahwa aplikasi atau layanan yang di-hosting terus berjalan tanpa terputus. Cluster dapat digunakan untuk mengelola lalu lintas web, basis data, dan aplikasi bisnis yang kritis. Redundansi juga dapat diterapkan pada sistem daya jaringan untuk memastikan bahwa jaringan tetap beroperasi bahkan jika terjadi pemadaman listrik. Salah satu cara penerapan redundansi pada sistem daya adalah dengan menggunakan sumber daya listrik cadangan seperti UPS, Unit Flexible Power Supply, atau generator listrik. UPS digunakan untuk memberikan daya cadangan pada perangkat jaringan jika terjadi pemadaman listrik sementara. Generator listrik digunakan jika harus beroperasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Penerapan redundansi itu seperti memiliki backup dan cadangan untuk mencegah terjadinya masalah besar jika sesuatu tidak berfungsi dengan baik. Bayangkan jika Anda memiliki sebuah mobil dan Anda mungkin memiliki ban cadangan di dalam bagasi mobil Anda. Mengapa? Karena jika salah satu ban utama Anda bocor di jalan, Anda masih bisa menggantinya dengan ban cadangan dan melanjutkan perjalanan tanpa adanya masalah besar. Nah, di dalam dunia teknologi dan bisnis, kita juga menerapkan konsep yang serupa. Misalnya dalam jaringan komputer, kita memiliki jalur internet ganda. Jika satu jalur mati atau bermasalah, data masih bisa mengalir melalui jalur yang lain. Seperti memiliki jalur cadangan untuk memastikan bahwa kita tetap terhubung. Demikian pula dalam penyimpanan data, kita
mungkin membuat salinan data kita dan menyimpannya di lokasi yang berbeda. Jika satu lokasi rusak atau data hilang, kita masih memiliki salinan yang lain untuk diandalkan. Itu seperti memiliki backup data agar tidak kehilangan informasi yang penting. Jadi secara singkat, penerapan redundansi itu seperti memiliki plan B untuk mengatasi jika plan A itu mengalami kegagalan, dan ini membantu untuk menjaga keandalan dan ketersediaan sistem kita sehingga kita bisa terus berjalan tanpa terlalu banyak terganggu oleh masalah. Nah, di sini ada jenis-jenis protokol FRP. Yang pertama ada HSRP, yaitu Hot Standby Router Protocol. Yang kedua ada VRP, Virtual Router Redundancy Protocol. Yang ketiga ada GLBP, Gateway Load Balancing Protocol. Nah, kalau di antara itu kita bahas mungkin biar lebih masuk akal. Jadi jika Anda yang pertama HSRP, bayangkan jika Anda memiliki dua teman yang bisa menggantikan satu sama lain jika Anda tidak bisa datang ke suatu acara. Salah satunya selalu bertindak sebagai pengganti utama dan yang lainnya siap mengambil alih jika yang utama tidak bisa datang. Ini mirip dengan cara HSRP bekerja. Dua router berbagi satu alamat gateway untuk jaringan. Satu router berperan sebagai utama yang menangani lalu lintas normal dan yang lainnya siap menggantikannya jika mengalami masalah. Itu contoh HSRP. Terus yang VRRP, bayangkan jika Anda memiliki beberapa teman yang bisa menggantikan Anda di acara yang sama. Mereka semua tahu urutannya yang harus mengambil alih jika Anda tidak bisa datang. Begitulah VRP bekerja. Beberapa router berbagi satu alamat gateway dan satu di antara menjadi utama. Sementara yang lainnya standby jika router utama gagal. Salah satu standby akan mengambil alih. Terus yang ketiga yaitu ada GLBP, Gateway Load Balancing Protocol. Bayangkan Anda memiliki sekelompok teman yang tidak hanya siap menggantikan Anda jika Anda tidak bisa datang, tapi juga membantu Anda menyeimbangkan tugas Anda. Beberapa teman bahkan memiliki kemampuan untuk menangani tugas jika diperlukan. Itulah GLBP. Beberapa router berbagi alamat gateway dan mereka semua aktif untuk mengelola bagian lalu lintas. Ini membantu bagi beban lalu lintas secara merata di antara mereka untuk meningkatkan kinerja jaringan. Jadi ketiganya adalah cara untuk memastikan bahwa jaringan Anda tetap berjalan meskipun ada masalah dengan router utama. HSRP dan VRRP lebih sederhana dengan satu router utama dan beberapa router standby. Sedangkan GLBP lebih maju dengan semua router berpartisipasi aktif dan membantu membagi beban lalu lintas. Terus, nah di sini tuh ada apa itu? Router aktif dan router standby. Router aktif default mengirimkan dan menerima paket ke host dalam organisasi atau router gateway default. Dari grup router tersebut hanya akan ada satu yang dipilih sebagai router aktif. Terus router standby, router yang jika satu router aktif maka router yang lainnya itu akan standby dan dia akan siaga jika router yang aktif ini mengalami kegagalan. Gitu. Selanjutnya, manfaat redundansi dalam jaringan. Redundansi dalam jaringan komputer merujuk pada penggunaan elemen ganda atau cadangan dalam infrastruktur jaringan untuk meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan kinerja.
ketersediaan di sini ada beberapa ya, yaitu ketersediaan tinggi dengan redundansi jika satu bagian dari jaringan mengalami kegagalan, elemen cadangan dapat mengambil alih tanpa gangguan. Berarti hal ini memastikan bahwa layanan jaringan tetap tersedia untuk pengguna dengan waktu henti yang minimal. Terus redundansi membantu jaringan untuk beroperasi bahkan jika kegagalan pada komponen jaringan seperti switch, router, atau kabel. Dengan memiliki elemen cadangan, jaringan dapat bertahan dan melanjutkan fungsi operasionalnya. Terus beberapa bentuk redundansi seperti load balancing mungkin untuk mendistribusikan lalu lintas secara merata di antara beberapa jalur atau server. Hal ini meningkatkan throughput dan kinerja keseluruhan jaringan. Waktu pemulihan yang cepat tuh dengan adanya elemen cadangan yang sudah siap, waktu pemulihan setelah kegagalan, setelah down menjadi sangat cepat. Jaringan dapat dengan cepat beralih ke elemen cadangan tanpa memerlukan intervensi manual, mengurangi dampak negatif pada bisnis atau layanan. Dalam konteks penyimpanan data, redundansi seperti RID yang tadi, Redundant Array of Independent Disk, data dapat dilindungi dari kehilangan atau kerusakan dengan menyimpan salinan data di beberapa disk fisik. Keselamatan data dapat meningkat. Redundansi memungkinkan untuk menambahkan kapasitas dan meningkatkan kinerja jaringan tanpa mengorbankan ketersediaan. Dengan menggunakan elemen ganda, jaringan dapat dibangun untuk mendukung pertumbuhan dan permintaan yang lebih besar dari pengguna. Beberapa bentuk redundansi seperti firewall ganda atau VPN ganda dapat meningkatkan keamanan jaringan dengan menyediakan lapisan pertahanan tambahan terhadap serangan dan ancaman keamanan. Dengan menerapkan redundansi dalam jaringan komputer, organisasi dapat memastikan bahwa jaringan mereka beroperasi dengan baik, mengurangi risiko downtime, dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Ini penting terutama dalam lingkungan bisnis di mana ketersediaan dan kinerja jaringan adalah faktor kritis dalam kesuksesan operasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab HSRP. Pengertian HSRP itu di sini adalah Host Standby Router Protocol adalah protokol yang dikembangkan oleh Cisco System. Dalam HSRP hanya satu router utama yang aktif dalam suatu waktu. Prioritas router digunakan untuk menentukan router mana yang akan menjadi router utama. Router dengan prioritas tertinggi akan menjadi router utama. HSRP biasanya digunakan dalam jaringan Cisco dan merupakan protokol yang paling sederhana di antara ketiganya. Lanjut. Nah, di sini ada HSRP version. Bisa kita lihat di sini ada HSRP mempunyai dua versi, yang itu ada versi 1 dan versi 2. Dimana kita bisa lihat di sini yang paling menonjol itu perbedaan tuh kalau HSRP versi 1 dia tidak support IPv6, tapi kalau HSRP 4 dan IPv6 dan HSRP mulai dari grup number 0 sampai dengan 255. Sedangkan kalau yang HSRP versi 2 itu sudah meningkat ya dari 0 sampai 4059. Yang kita bisa lihat HSRP versi 1 multi case RDC itu 224.0.0.2, sedangkan HSRP versi 2
multicast address-nya itu di belakangnya 0.102. Sebelumnya, apa sih multicast address itu? Multicast adalah pengiriman data di jaringan komputer di mana data dikirim dari satu pengirim ke beberapa pengirim secara bersamaan. Cara dikirim dari satu pengirim ke beberapa penerima secara bersamaan. Fungsi multicast adalah untuk efisien mentransmisikan informasi ke beberapa tujuan sekaligus tanpa perlu mengirimkan salinan terpisah untuk setiap penerima. Dan saya juga akan membahas beberapa fungsi utama dari multicast address ini, yaitu ada efisiensi penggunaan bandwidth. Dengan menggunakan multicast, pengirim hanya perlu mengirimkan satu salinan data dan yang kemudian didistribusikan oleh router atau switch ke penerima yang meminta data tersebut. Hal ini mengurangi jumlah data yang harus dikirimkan di jaringan sehingga menghemat bandwidth dan mengurangi beban lalu lintas. Terus multicast menggunakan pengiriman data ke sekelompok penerima yang berada dalam satu grup tertentu. Ini memungkinkan pengirim untuk secara efisien menyampaikan informasi kepada sejumlah besar penerima yang tertarik pada konten yang sama. Misalnya dalam video streaming, terus diskusikan konten atau konferensi web. Selanjutnya, multicast itu mendukung pengiriman data real time seperti audio dan video streaming, di mana data harus diterima oleh penerima dalam waktu yang sangat singkat untuk mempertahankan kualitas dan sambungan aliran. Dengan multicast, data dapat dikirim ke banyak penerima secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Multicast membantu menghemat sumber daya jaringan dan perangkat penerima yang harus diterima dan diproses oleh setiap penerima. Ini dapat mengurangi beban CPU dan memori pada perangkat penerima, serta mengurangi beban lalu lintas di jaringan. Dengan menggunakan multicast, jaringan dapat secara efisien menyampaikan data kepada sejumlah besar penerima tanpa menimbulkan peningkatan proporsional dalam penggunaan bandwidth atau beban perangkat. Demikian fungsi utama dari multicast itu untuk efisien mentransmisikan data ke sejumlah besar penerima yang berada dalam satu grup, menghemat bandwidth, sumber daya jaringan, dan mengoptimalkan data real time. Terus kalau kita lihat di sini, HSRP versi 1 itu MAC address-nya yaitu ada 000.0C07.AC XX. Sedangkan kalau HSRP versi 2 yaitu ada 000.0C9F.XXXX. Nah, ini tentang MAC address. Pada HSRP versi 1, alamat MAC yang digunakan adalah berbasis IEEE 802 MAC address. Alamat MAC untuk HSRP versi 1 terdiri dari 6 byte pertama yang diambil dari alamat MAC asli router utama, dan 2 byte terakhir disesuaikan sesuai dengan nilai HSRP Group Identifier standar adalah 000.0C07.ACXX, di mana nilai XX ini adalah nilai heksadesimal dari nomor grup HSRP. Alamat MAC yang dihasilkan untuk HSRP versi 1 bersifat statis dan tidak berubah selama router utama dan cadangan tetap dalam keadaan aktif. Terus ini HSRP versi 2. Dalam HSRP versi 2 alamat MAC yang digunakan adalah berbasis IANA OUI, yaitu Organizationally Unique Identifier. Alamat MAC untuk HSRP versi 2 juga terdiri dari 6 byte pertama yang diambil dari alamat MAC router asli
dan 2 byte terakhir disesuaikan dengan nilai HSRP group identifier. Perbedaan utama antara HSRP versi 1 dan versi 2 terletak pada cara HSRP group identifier di setel dalam alamat MAC. Dalam HSRP versi 2, nilai grup identifier dikonfigurasikan dalam pesan HSRP sehingga alamat HSRP versi 2 dapat berubah. Perbedaan utama antara HSRP diatur. Jadi meskipun prinsip dasar tetap sama, HSRP versi 1 dan versi 2, alamat MAC digunakan oleh masing-masing berbeda dalam hal struktur dan fleksibilitas pengaturan nilai grup HSRP. Nah, selanjutnya, sini ada HSRP stats, yaitu status HSRP. Sini ada 6 status. Yang pertama initial, yang kedua learn, yang ketiga listen, yang keempat speak, yang kelima standby, yang enam aktif. Nah, yang inisial yaitu router belum siap untuk masuk ke HSRP. Ini ada status awal yang dialami oleh router saat pertama kali dinyalakan atau HSRP diaktifkan ya di antarmuka jaringan tertentu. Pada status ini, router sedang mencari untuk menemukan router lain dalam grup HSRP dan menunggu pesan HSRP dari router lain. Yang kedua adalah router belum siap menentukan alamat IP virtual dan belum melihat pesan hello dari router yang aktif. Dalam keadaan ini, router menunggu kabar dari router yang aktif. Terus setelah itu, setelah router menemukan router lain dalam grup HSRP, statusnya akan berubah menjadi learn. Pada status ini, router sedang mempelajari alamat IP virtual dan alamat MAC yang terkait dengan router utama dalam grup HSRP. Terus yang ketiga listen, router mengetahui alamat IP virtual, tetapi router tersebut bukanlah router aktif atau siaga yang mendapatkan pesan hello dari router tersebut. Nah, setelah menyelesaikan proses pembelajaran, router berpindah ke status learn. Status listen. Pada status ini, router secara pasif mendengarkan pesan HSRP yang dikirimkan oleh router lain dalam grup dan siap respon jika perlu. Yang keempat ada speak. Router mengirimkan pesan hello secara berkala dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan router aktif dan atau siaga. Jika router memiliki nilai prioritas yang cukup tinggi dan tidak ada router lain dalam grup HSRP yang memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi, maka router akan beralih ke status speak. Pada status ini, router aktif berpartisipasi dalam proses HSRP dan mengirim pesan HSRP ke router lain dalam grup. Yang kelima, yaitu ada standby. Router siap mengambil alih jalur ketika tidak ada router lain yang aktif. Jika router memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi, yang lebih rendah daripada router lain dalam grup HSRP yang memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi, maka router akan beralih ke status standby. Pada status ini, router siap mengambil alih peran sebagai router utama jika router utama saat ini mengalami kegagalan. Terus yang terakhir ada aktif, yaitu router dipilih sebagai jalur untuk meneruskan paket dan mengirimkan hello message secara berkala. Router yang memiliki nilai prioritas lebih tinggi dalam grup HSRP akan menjadi router utama dan berada dalam status aktif. Pada status ini, router aktif mengarahkan lalu lintas data dan berfungsi sebagai pintu gerbang default untuk jaringan. Masing-masing status HSRP itu menunjukkan peran dan fungsi router dalam grup HSRP serta siapakah yang menjadi router utama dalam suatu waktu tertentu.
Sini ada HSRP PM, yaitu HSRP PM adalah fitur di mana host yang protokol HSRP yang memungkinkan router dengan prioritas lebih tinggi itu mengambil alih peran sebagai router utama kembali setelah router dengan prioritas yang lebih rendah kembali online atau pulih dari kegagalan. Misalnya kita ngebahas bisa kita mempunyai topologi seperti ini yang mempunyai dua router. Kita menggunakan satu switch. Di sini ada fisik lain. Di sini kita namain itu router 1. Yang sini router 2. Nah, di sini kita kasih tuh priority-nya itu yaitu 200. Dan di sini priority-nya itu 50. Nah, dari priority ini tuh pasti nanti klien akan mengirim pesan hello atau mengakses jaringan tuh pastinya lewat router 1. Nah, bagaimana jika router 1 itu mati? Yang sebelumnya itu di sini pasti statusnya pasti bakal aktif. Kenapa? Karena priority itu lebih tinggi daripada router 2. Jadi router 2 itu bakalan standby statusnya. Jadi kalau kita tidak memakai preamp, jika router 1 mati, ini linknya down atau stuck gitu, maka statusnya bukan aktif lagi. Yang aktif malahan jadi yang terus standby ini yang berubah menjadi aktif. Dan ini status itu inisial UI. Dan bagaimana kalau kita memakai HSRP preamp? Dan kalau router ini kembali on, router 1 kembali on itu statusnya akan sama-sama aktif. Jika ini kembali online ya, kembali pulih. Kan sebelumnya kan router 2 itu aktif. Dan ini masih tetap aktif. Jadi kalau syarat preamp itu yaitu dia akan memilih prioritas yang lebih tinggi untuk dijadikan router utama. Jadi di sini kan sama-sama aktif nih. Jadi dia bakalan menghitung atau mencari priority tertinggi yang bakal dia jadiin router utama. Nah, otomatis router pertama, router 1 dong yang dipilih. Nah, jadi yang router 2 tadi akan berubah menjadi standby. Ya. Kalau tidak memakai preamp itu, kalau router 1 kembali aktif, dia tetap dalam mode standby dan router 2 tetap aktif. Walaupun priority-nya lebih tinggi daripada router 2 itu kalau nggak memakai preamp. Tuh. Selanjutnya, di sini ada perbedaan HSRP, VRRP, dan GLBP. Sini ada dari arsitektur, fungsionalitas, dan penggunaan dan dukungan vendor. Di sini perbedaan HSRP, VRRP, dan GLBP letak pada beberapa faktor kunci termasuk arsitektur, fungsionalitas, dan penggunaan dan dukungan vendor. Berikut ini
saya akan membacakan beberapa perbedaan, yaitu dari segi arsitektur. HSRP itu adalah protokol yang dikembangkan oleh Cisco System dan digunakan secara eksklusif pada perangkat Cisco. HSRP ini juga hanya satu router untuk menjadi router utama atau aktif dalam grup HSRP pada satu waktu. Dengan router lain berperan sebagai cadangan standby. Terus kalau VRRP adalah protokol standar yang ditetapkan oleh IETF, Internet Engineering Task Force. Mirip dengan HSRP, VRRP juga digunakan untuk memberikan redundansi pada gateway jaringan, tapi memungkinkan penggunaan multi router utama dalam satu grup VRRP. Terus GLBP juga dikembangkan oleh Cisco System juga sama seperti HSRP. Adalah protokol yang lebih canggih daripada kedua itu, yaitu HSRP dan VRRP. GLBP memungkinkan router utama dalam satu grup GLBP dan memiliki kemampuan untuk mendistribusikan lalu lintas secara seimbang di antara router dalam grup untuk meningkatkan efisien jaringan. Terus di sini ada fungsionalitasnya. HSRP menyediakan kemampuan untuk mendeteksi kegagalan router utama secara otomatis, mentransfer peran router utama ke router cadangan. Namun HSRP tidak memiliki fitur untuk mendistribusikan lintas secara seimbang di antara router dalam grup. Terus kalau VRRP memiliki fungsi yang mirip dengan HSRP tadi dalam mendeteksi kegagalan router utama dan transfer peran, tapi memungkinkan penggunaan multiple router utama dalam satu grup VRRP. Terus GLBP memiliki semua fitur dari HSRP tadi dan VRRP tadi, ditambah dengan kemampuan untuk mendistribusikan lintas secara seimbang di antara router dalam grup untuk meningkatkan efisiensi jaringan. Terus ini ada penggunaan dan dukungan vendor. HSRP adalah protokol yang dikembangkan oleh Cisco System dan digunakan secara luas dalam perangkat Cisco. Kalau VRP adalah protokol standar yang didukung oleh berbagai vendor, jadi bisa non Cisco, vendor perangkat jaringan, dan sistem operasional jaringan. GLBP adalah protokol yang dikembangkan oleh Cisco System dan hanya didukung oleh perangkat Cisco saja. Terus itulah beberapa perbedaan di antara protokol tadi. Perbedaan pertama itu di antara HSRP, VRRP, dan GLBP terletak pada arsitektur, fungsionalitas, dan juga vendor yang membuat masing-masing cocok untuk kebutuhan spesifik jaringan. Nah, masuk ke skalabilitas FRP dalam jaringan besar. Skalabilitas FRP dalam jaringan besar itu ada 5. Yang pertama, batasan jumlah router dalam grup. Yang kedua, beban pengolahan dan memori. Yang ketiga, konvergensi jaringan. Yang keempat, keselarasan konfigurasi. Yang kelima, skalabilitas. Yang pertama itu batasan jumlah router dalam grup. Ya, protokol FRP memiliki batasan terhadap jumlah router yang dapat dimasukkan dalam satu grup. Misalnya HSRP membatasi jumlah router aktif dalam satu grup menjadi 1. Sementara VRRP memungkinkan multiple router utama dalam satu grup. Namun semakin banyak router yang dimasukkan dalam grup, semakin kompleks pengelolaan dan pemantauan jaringan. Beban pengolahan dan memori yang kedua yaitu semakin banyak router yang terlibat dalam grup FRP, semakin besar beban pengolahan CPU.
dan penggunaan memori pada setiap router. Hal ini dapat menjadikan masalah dalam jaringan besar dengan ribuan atau puluhan ribuan perangkat yang berpartisipasi dalam FTP. Terus yang ketiga ada konvergensi jaringan. Saat terjadi perubahan dalam protokol jaringan seperti kegagalan router utama atau penambahan router baru, protokol FTP memerlukan waktu untuk konvergensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan perubahan topologi dalam jaringan besar. Konvergensi yang lambat dapat berdampak pada ketersediaan layanan jaringan. Terus ada keselarasan konfigurasi. Mengelola konfigurasi FTP di banyak router dalam jaringan besar memerlukan koordinasi yang baik dan perhatian terhadap konsistensi konfigurasi perubahan. Perubahan konfigurasi yang tidak selaras dapat menyebabkan masalah operasional dan mempersulit pemecahan masalah. Yang kelima ada skalabilitas, yaitu secara horizontal dan vertikal. Skalabilitas FTP dalam jaringan besar dapat ditingkatkan dengan menerapkan pendekatan horizontal atau penambahan router dari grup FTP. Dengan vertikal itu meningkatkan kapasitas router. Hal ini memungkinkan jaringan untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis dan meningkatkan ketersediaan serta redundansi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang di atas ini dapat diterapkan dalam jaringan besar dengan berhasil jika dikelola dengan baik dan diperhatikan skalabilitas serta kompleksitasnya. Solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan jaringan spesifik dan pemantauan yang cermat terhadap kinerja jaringan akan membantu memastikan bahwa FTP dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam jaringan yang besar dan kompleks. Selanjutnya, kita masuk ke VRP. Nah, ini itu VRP adalah singkatan dari Virtual Router Research Protocol. Ini adalah protokol redundansi netral vendor yang mengelompokkan dua atau lebih router untuk menghasilkan satu router virtual baru. Hal ini memungkinkan redundansi dengan menetapkan alamat IP gateway virtual dan alamat MAC yang sama ke semua router fisik di grup VRP. Saat ini VRP sudah berada pada versi 2. Idenya hampir sama dengan HSRP. Salah satu perbedaan adalah pada VRP fragmentation diaktifkan secara default, sedangkan HSRP harus dikonfigurasikan secara manual. Jika kita ingin router tertentu selalu berperan sebagai router HSRP aktif setiap kali aktif dan berjalan, maka kita akan menggunakan HSRP VM. Dua status virtual router redundansi protokol itu ada dua. Router utama saat ini merupakan gateway default organisasi untuk semua host, itu terus-menerus mengirim dan menerima paket dari host ke host. Terus ada rute cadangan selama failover atau ketika router master offline, router cadangan akan mengambil alih sebagai router master. Gitu. Terus sini keuntungan VRP itu ada 5. Satu, ketersediaan tinggi. Kedua, failover otomatis. 3, skalabilitas. Yang 4, konfigurasi sederhana. Yang kelima, kompatibilitas. Yang utama itu ketersediaan tinggi.
Salah satu keuntungan utama PRP adalah meningkatkan ketersediaan jaringan dengan menggunakan router cadangan yang siap mengambil alih jika router utama mengalami kegagalan. Jaringan tetap aktif dan layanan dapat berlanjut tanpa terputus. Ini sangat penting dalam lingkungan di mana waktu nanti dapat menyebabkan kerugian bisnis atau ketidaknyamanan bagi pengguna. Yang kedua ada failover otomatis. PRP memungkinkan failover otomatis dari router utama ke router cadangan. Jika router utama mengalami kegagalan atau tidak responsif, hal ini menghilangkan kebutuhan untuk intervensi manual sehingga menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam mengatasi masalah jaringan. Yang ketiga ada skalabilitas. PRP memungkinkan untuk mengintegrasikan lebih dari 2 router dalam kelompok PRP. Dengan salah satu berperan sebagai router utama dan yang lainnya sebagai router cadangan. Ini memungkinkan penyesuaian dan skalabilitas dalam desain jaringan, memungkinkan organisasi untuk lalu lintas jaringan dengan lebih efektif seiring dengan pertumbuhan. Terus, sini ada konfigurasi sederhana. Implementasi PRP relatif mudah dan sederhana. Router hanya perlu dikonfigurasikan untuk bergabung dalam grup PRP dengan menerapkan prioritas yang sesuai untuk menentukan router mana yang menjadi router utama, yang menjadi cadangan. Ini memungkinkan administrator jaringan untuk dengan cepat menyiapkan dan mengelola solusi kendala jaringan. Yang kelima ada kompatibilitas. PRP mendukung sebagian besar perangkat keras router yang umum digunakan. Ini berarti dapat diimplementasikan dalam berbagai lingkungan jaringan tanpa memerlukan peralatan khusus atau investasi tambahan yang signifikan. Dengan demikian, PRP memberikan solusi yang andal dan efektif untuk meningkatkan ketersediaan jaringan dan mengurangi risiko downtime yang tidak diinginkan. Yang keempat ada GLBP. Pengertian GLBP itu adalah singkatan dari Gateway Load Balancing Protocol. Protokol ini mencegah satu titik kegagalan seperti SRP dan PRP, namun hal ini juga memungkinkan pembagian beban di antara sekelompok router redundan sehingga semua router akan mengambil bagian aktif dalam meneruskan paket dan tidak ada uplink yang tidak digunakan. Ini adalah fitur tambahan dari protokol GLBP dengan redundansi. Di sini ada beberapa fitur-fitur GLBP. Jadi yang pertama ada load balancing, yang kedua ada gateway redundancy, yang ketiga ada virtual MAC address, yang keempat ada active virtual gateway, yang kelima ada active virtual forwarder. Terus yang pertama, load balancing. Salah satu tujuan utama GLBP adalah membagi lalu lintas jaringan secara merata di antara beberapa router. Dengan cara ini, tidak ada satu router yang mengalami beban lalu lintas yang terlalu tinggi, yang dapat mengurangi kemungkinan overusage dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang kedua ada gateway redundancy. Selain membagi beban lalu lintas, GLBP
juga menyediakan redundancy untuk pintu gerbang atau gateway. Ini berarti bahwa jika salah satu KLBP mengalami kegagalan, router lain dalam kelompok secara otomatis dapat mengambil alih fungsi pintu gerbang atau gateway tanpa terjadi gangguan pada koneksivitas jaringan. Yang ketiga, yaitu ada virtual MAC address. GLBP menggunakan alamat MAC virtual yang diberikan kepada host di jaringan. Ketika host mengirimkan paket ke gateway, paket tersebut akan diarahkan ke salah satu router dalam kelompok GLBP berdasarkan algoritma load balancing. Alamat MAC virtual ini akan digunakan sebagai alamat tujuan untuk paket-paket tersebut. Terus yang keempat ada Active Virtual Gateway. Dalam setiap kelompok GLBP, satu router akan ditetapkan sebagai Active Virtual Gateway atau AVG. AVG ini bertanggung jawab untuk mengatur distribusi lalu lintas di antara router lainnya dalam kelompok GLBP dan juga menghasilkan alamat MAC virtual. Yang kelima ada Active Virtual Forwarder atau AVF. Selain AVG, tiap router dalam kelompok GLBP juga dapat berfungsi sebagai Active Virtual Forwarder. AVF ini bertindak sebagai pintu gerbang aktif dan dapat menerima dan mengarahkan lalu lintas sesuai dengan dari AVG dengan kombinasi load balancing redundancy. GLBP ini membantu meningkatkan ketersediaan dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Ini adalah solusi yang paling populer dalam lingkungan jaringan. Terus dan kita akan melakukan praktek lab di paket tracer. Dan di sini saya sudah menyiapkan ini ya. Nah, di sini topologinya seperti ini. Dan di sini tuh kita akan standby 1, sini standby 2. Dan kita akan memberikan router 0 itu priority-nya 200 dan ini 50. Kita konfigurasikan. Kita akan memberikan alamat IP dulu pada router interface IP address di buat ini kita ke interface G01 masukin IP-nya. Sini IP-nya yaitu 192.168.20.2. Kemudian kita memakai /24. Nah, sudah seperti itu. Kita lanjut konfigurasikan
di router yang satu lagi, router yang bawah, router yang depan, kita masuk. Ini kita konfigurasikan IP-nya yaitu IP router 1.192.168.10.3. Kita masukin paste. Ini paste ke 1. Titik 3 dimasukin masnya sebenarnya 14 sama. Nah, setelah itu kita akan ngasih IP ke PC-nya sama ke PC 0 dulu. Ini kita akan memberikan 92.168.10.5 dan default gateway itu 92.168.10.1. Selanjutnya kita masukin sini. Nah, masukin ke 192.168.20.5. Kita cek apakah ada yang salah. Nah, ini kita langsung konfigurasikan HSRP dari sini dulu. Masuk ke interface G0. Sini kita masukin duplex, terus speed, auto. Kita masukin standby. Version 2. Terus di sini masih standby 1 ya, dan bagian kiri. Terus kita masukin IP-nya yaitu 192.1. Nah, ini IP HSRP-nya. Enter lagi. Terus kita masukin priority-nya standby 1. Priority-nya kita kasih 200. Terus kita langsung masuk ke standby 1. Kita masukin ke standby 1. Priority. Udah, sorry. Yang ke preamp ya. Kita masukin preamp ya. Dan sini right. Ambil ke exit. Jadi kita masuk ke yang G01. Jadi
kita foto. Kita ya versi 2. Terus panel di kanan, panel 2, IP-nya yaitu 192.168.20.1. Nah, terus di sini kita masukin standby 2. Varinya 200. Terus itu kita masukin standby 2 3M. Selanjutnya kita konfigurasi juga di router yang bawah, router kedua, router 1 ini ya. Exit dulu, kita masuk ke bagian kiri itu space doang. Kita masukin duplex stop. Terus standby versi 2, situ kita masukin standby 1 IP 192.168.10.10.1. Ini kita enter, masukin standby 1 priority-nya kita kasih 50. Terus habis itu kita tambahin preamp standby 1 preamp. Selanjutnya kita masuk ke interface B0/1. Ini kita masukin install standby versi 2. Kita masukin standby 2 IP 192.8.1. Nah, terus kita masukin standby 2 priority 50 yang tadi standar. Habis itu kita kasih preamp standby 2. Kita kayak gini. Cara ngetesnya gimana? Kita speedin dulu. Cara ngetes itu kita matikan ini. Hentikan putar pertama, coba. Kalau berhasil itu kan ya sukses. Nah, kalau kita pingin dari di sini semua di progress. Nah, sudah sukses.
Bentarnya saya servernya udah berjalan. Nah, sudah sukses. Selanjutnya, hmm, ini udah selesai. Terima kasih telah mendengarkan materi hari ini, itu yang berjudul FRP. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya di sini Muhammad Iwangga izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembalikan lagi ke eh, moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Anda atas penyampaian materi yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, bisa menekan tombol raise hand lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, waktu dan tempat kita silakan. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari acara hari ini yaitu pengenalan profil Desktop Network yang akan disampaikan kepada saudara Farel. Untuk saudara Farel, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada host kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Syabrina, dan pembaca doa sekaligus pemateri pada pagi hari ini. Saya akan menjelaskan profil Presiden atau sebelumnya perkenalkan nama saya Farel Zafran. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan profil Besper Network, yang mana Besper Network itu CEO-nya yaitu Bapak Muhammad Dhani Wijayanto Eskom CCIA. Nah, jadi Besper Network ini atau yang disingkat BPN ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. Nah, BPN ini itu penuh dengan experience dan teknikal muda. Dan kita memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk training, implementation, dan maintenance. Nah, serta kita itu mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Nah, ini ada layanan dari Besper Network, yaitu ada di training dan education. Di mana di training education itu kita ada mikrotik, yaitu untuk MTC and MTCRA. Terus ada vendor Cisco, yaitu ada CCNA dan CCNP. Dan ada di Juniper, yaitu JNCIA Genos, JNCIA CISP. Dan di H3C, H3CNE, dan H3CSE. Terus ada di Huawei, HCIA, dan HCIT. Nah, terus ada layanan di bagian konsultan, yang dimana itu kita juga melayani untuk konsultasi solusi network. Terus yang kedua itu kita ada untuk pelatihan training. Terus yang ketiga itu kita ada solusi untuk data center. Nah, kita ada project yang dimana itu kita ada untuk bangunan untuk maintenance,
support untuk ke tempat, terus untuk monitoring, untuk helpdesk, assessment, terus untuk implement. Terus yang kedua itu kita ada project and training yang dimana itu ada soft skill, exam, dan certification. Terus yang ketiga itu ada project one stop solution yang dimana itu ada planning, yang kedua ada development, monitoring, controlling, maintenance, dan audit. Terus yang selanjutnya kita ada project and development, yang mana itu isinya ada konsultan, IT data center facility, IT enterprise solution, data center civil. Terus yang kelima kita ada classroom yang dimana itu ada bisa info training dan kita bisa online training. Nah, ini merupakan tim profesional dari Bestpen Network yang dimana itu ada Bapak dan Wiyato Eskom sebagai CEO Bestpen Network. Bapak dan Wiyato juga sebagai network konsultan, trainer, engineer, network training and design. Terus yang kedua itu ada Mas Damar Gali Felicity yang dimana itu dia juga sebagai trainer dan network engineer. Terus yang ketiga ada Mas Erik Ido Kusanggoro. Terus ini merupakan tim support dari BPN. Yang pertama itu ada Mas Angga Dava Kustia, yaitu sebagai trainer security network engineer. Terus yang kedua ada Mas Aldi Arya Putra, yang dimana itu dia sebagai trainer engineer. Terus yang ketiga ada Mas Ahmad Rizky, yang dimana dia sebagai engineer security data center dan cabling. Yang keempat ada Mbak Amanda Lolanur, yang dimana dia itu asisten trainer, engineer, Microsoft Office, lisensi BNSP dan admin. Terus yang kelima ada Mas Agam Riandi, yang mana itu dia engineer, wireless, dan trainer. Terus yang keenam itu ada Mas Asep Fahmi, dia itu desain arsitektur, data center, dan engineer. Nah, ini merupakan tim admin dari Bestpen Network yang dimana itu ada Bu Ernawati ST Chemical Engineering sebagai admin finansial, dan terus ada Bu Setia Rahayu sebagai admin pajak, terus ada Mbak Feby Aurelia dan Mbak Sabrina Zafira Aurelia sebagai admin. Nah, ini kita juga ada beberapa hasil dokumentasi kunjungan dari beberapa tamu. Nah, foto yang pertama itu ada kunjungan dari Pak Ono Wibowo yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia yang mengembangkan Linux dan RT RWNet. Terus yang foto yang kedua itu ada foto yang bersama tim Bestpen Network ya. Terus yang ketiga ini ada kunjungan dari Pak Moses Wawe yang dimana itu dia itu selaku Direktur EPI Indonesia. Nah, di sini kita ada bisnis partner yang dimana bisnis partner kita itu ada PT Topaz Optical Perdasa yang dimana itu dia itu spesialis kabel teknologi dan konsultan. Terus yang kedua itu kita ada Prescom. Nah, Prescom ini tuh untuk supply dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Terus untuk yang ketiga ada EPI, penyedia service data center yang diantaranya itu ada audit data center, sertifikasi audit data center, konsultan data center, atau data center dan kursus IT training. Terus yang keempat kita ada PT Jawara Data, yang dimana itu adalah perusahaan konsultan IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi. Nah, yang kelima kita ada PT Kal System Indonesia atau Kalsis. Nah, ini berspesialis dalam serangkaian layanan komprehensif
termasuk konsultasi teknologi, ICT, bisnis digital, dan mitra pendidikan keahlian teknis. Nah, kita juga bekerja sama dengan vendor, yang dimana kita bekerja sama dengan vendor Uji, Cisco, Mikrotik, Juniper, Fortinet, Huawei, dan H3C. Nah, di sini kita juga ada surat dukungan dari EPI. Nah, ini merupakan klien kita yang di data center. Yang dimana itu ada di Kominfo, ada di Kemendagri, terus ada di OIKN, terus ada di Kemenhan PDT Batam. Terus kita juga memiliki klien dari pemerintahan yang mana itu kita ada BSSN, TIK Polri, Mabes Polri, Kominfo, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, DJP, dan Nusantara. Terus untuk event nasional yang pernah kita ikuti itu ada PON Papua tahun 2020, Peparnas 2021, ASEAN Para Games 2018, G20 2022, Karnaval Pitch, dan yang terakhir itu kita ada di Nah, terus klien kita dari badan usaha milik negara itu kita ada Telkom Prima Cipta Sertivia, Telkom Indonesia, Pins, PLN, Telkomsel, ASDP, Pertamina International Shipping, Wika atau PT Wijaya Karya. Nah, terus klien kita di Telco dan ISP itu ada Lintas Arta, Tri, Elga Network, ID Cloud Host, Indosat Starcom, Telenet, Visionet, Phoenix, Arta Jasa, Sertio. Nah, kita juga memiliki klien
Terima kasih kepada Saudara Farel. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, pembaca doa, dan pembaca profil, dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya, Sabrina Nur Aizah, selaku host acara ini dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.